Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi hebat? Semoga semakin rajin ya dalam belajar ke arah yang lebih baik lagi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi aktivitas kehidupan masyarakat pada zaman dahulu atau pada masa lalu. Ini merupakan materi IPS kelas 7. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi satu proses penyebaran agama Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi bagaimana pengaruh kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam pada sistem keagamaan, pemerintahan, sosial, ekonomi, dan seni budaya Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan mulai membahas ya bagaimana aktivitas masyarakat pada masing-masing masa. Yang pertama, nah sebelum lebih lanjut lagi, kita akan melihat ya bagaimana proses penyebaran dan perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia melalui beberapa teori. Yang pertama, teori Brahmana. Nah, hal ini bisa dilihat dikatakan bahwa yang membawa agama tersebut adalah para Brahmana, karena Brahmana adalah kasta yang memahami dengan benar bagaimana kitab Weda dan bertanggung jawab untuk menyebarkannya. Teori yang kedua adalah teori Vaishya yang berpendapat bahwa agama tersebut dibawa oleh pedagang India melalui jalur laut, melalui jalur sutra. Yang ketiga adalah teori Ksatria. Nah, teori ini beranggapan bahwa agama tersebut dibawa oleh para prajurit India yang ingin menaklukkan Nusantara. Sedangkan teori yang ketiga ada teori arus balik yang mengatakan bahwa agama tersebut dibawa oleh penduduk Nusantara yang berinteraksi di negeri India dan pulang ke Nusantara untuk menyebarkan agama tersebut. Nah, berikut adalah bagaimana kerajaan-kerajaan yang turut serta mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Ada kerajaan Kutai Matadipura, kerajaan Tarumanegara, Kedatuan Sriwijaya, kerajaan Mataram kuno, kerajaan Singasari, dan kerajaan Majapahit dengan karakteristik dari kerajaannya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada sistem keagamaan, pemerintahan, sosial, ekonomi, dan seni budaya di Indonesia. Yang pertama pada sistem keagamaan. Hindu memperkenalkan sistem kasta yang membagi masyarakat menjadi beberapa lapisan. Sedangkan Buddha mempengaruhi dalam hal pemahaman tentang penderitaan, karma, dan nirwana yang mendorong praktik keagamaan lebih berupa ke meditasi, puja, dan penghormatan terhadap ajaran-ajaran moral. Yang kedua adalah sistem pemerintahan. Raja dianggap sebagai pemimpin yang memiliki kedudukan sakral dan diberi wewenang untuk memimpin berdasarkan ajaran agama. Nah, hal ini bisa kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama, sistem monarki. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, raja sering dianggap sebagai dewa yang turun ke dunia, seperti yang terdapat pada ajaran Deva Raja di kerajaan Khmer atau Raja Sanagara di Majapahit. Yang kedua adalah konsep pemerintahan yang berbasis agama. Penguasa sering meminta petunjuk kepada para Brahmana dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, sistem sosial. Kasta dalam agama Hindu merupakan konsep yang diterapkan di Indonesia, namun tidak sepenuhnya seperti di India. Selanjutnya adanya pembentukan kelas baru atau golongan baru seperti bangsawan, pendeta, dan pedagang. Selanjutnya yang keempat adalah sistem ekonomi. Nah, pengaruh budaya Hindu dan Buddha kita lihat pada bidang pertanian. Karena kalau kita lihat ajaran pentingnya hubungan manusia dengan alam menurut ajaran ini yang berujung pada pengembangan pertanian lebih maju. Misalnya ada sistem irigasi di kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya. Sedangkan pada bidang perdagangan, agama Hindu dan Buddha mampu membuka jalur perdagangan internasional seperti yang tercermin dalam kerajaan Sriwijaya yang menjadi pusat perdagangan maritim dan budaya di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya adanya sumbangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pembangunan candi dan pura yang memerlukan pengelolaan sumber daya alam yang terorganisir. Nah, yang selanjutnya yang kelima adalah
Sistem seni budaya. Nah, ini bisa kita lihat dari berbagai peninggalan-peninggalan kebudayaan Hindu yang Buddha. Ada dari segi arsitekturnya, bisa kita lihat ketika kita mengunjungi Candi Borobudur atau Candi Prambanan atau candi yang lainnya. Kemudian bisa kita lihat pada patung dan relief, sastra, serta tari dan seni musik. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih pada masa Islam. Nah, pertama, kita pahami dulu bagaimana proses penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, Islam dibawa oleh para dari metode perdagangan. Dalam Muslim yang menetap di sekitar pelabuhan untuk membentuk perkampungan Muslim. Ada melalui pernikahan, yaitu seorang yang telah memeluk agama Islam melakukan pendekatan kepada raja atau bangsawan untuk dinikahi secara Islam. Yang ketiga, melalui metode pendidikan. Santri yang sudah berguru kepada ulama di pesantren, kemudian akan membagikan ilmunya kembali di desa atau di tempat asalnya. Selanjutnya dari segi seni budaya, dengan meleburkan agama pada beberapa budaya yang sudah ada di Indonesia, seperti upacara sekaten, seni pahat, seni ukir, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya dengan menggunakan metode dakwah strategi, ya, yaitu dengan melakukan dakwah ke kampung-kampung atau desa-desa untuk menyebarkan agama Islam. Dan yang terakhir adalah dengan metode tasawuf yang menggunakan mistifikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat Nusantara yang berorientasi kepada kebudayaan Hindu dan Buddha. Nah, ini adalah beberapa kerajaan yang turut mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat pada masa Islam. Yang pertama ada kerajaan Samudra Pasai, ada Aceh Darussalam, ada Demak, Banten, Makassar, Mataram, Ternate Tidore, dan Banjarmasin dengan karakteristik masing-masing. Nah, yuk sama-sama kita lihat pengaruh agama pada sistem keagamaan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan seni budaya Indonesia. Nah, untuk pengaruh pada sistem keagamaan, yang pertama adalah adanya paham monoteisme, yaitu yang mengajarkan bahwasanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang kedua dari segi sholat dan ibadah, adanya praktek ibadah yang secara teratur seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji. Nah, kemudian ada tata cara ritual. Islam memperkenalkan tata cara lebih terstruktur dalam beribadah. Yang berikutnya adanya syariah dan hukum Islam. Nah, masyarakat mulai mengenal hukum syariah yang mengatur aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari pernikahan, warisan, hingga masalah ekonomi. Nah, kemudian pada pengaruh sistem keagamaan, hal ini juga mempengaruhi Islamisasi dan adaptasi lokal. Islamisasi Indonesia tidak hanya sekedar menyebarkan agama, tapi juga mengalami proses akulturasi dengan budaya lokal, seperti upacara adat yang disesuaikan dengan ajaran Islam tanpa menghilangkan identitas budaya lokal. Nah, selanjutnya adalah pengaruh dalam sistem pemerintahan. Nah, adanya pemerintah yang berbasis agama atau khilafah, yaitu pemerintahan Islam yang mengacu pada ajaran syariah yang bisa dilihat pada Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, dan beberapa kesultanan yang lainnya. Kemudian adanya bentuk negara dan kerajaan Islam yang kita lihat seperti di Aceh, Banten, dan Malaka. Nah, selanjutnya pengaruh dalam pendidikan dan keagamaan dalam pemerintahan. Yang pertama, adanya peran ulama. Ulama ini memiliki peranan yang penting sebagai penasihat raja atau sultan dalam masalah-masalah agama dan hukum. Dan berikutnya, penyebaran Islam melalui negara. Kesultanan-Kesultanan Indonesia menjadi pusat penyebaran Islam melalui dakwah dan pendidikan agama dengan mengembangkan infrastruktur seperti masjid, pesantren, dan sekolah-sekolah agama. Nah, bagaimana untuk pengaruh? Yang ketiga, ini kita lihat dalam sistem sosial. Nah, struktur sosial dan hubungan kekerabatan. Islam memperkenalkan konsep pernikahan yang sah menurut hukum agama yang disertai dengan aturan, hak dan kewajiban pasangan suami istri, warisan dan perceraian. Kemudian ada kehidupan sosial yang terstruktur. Islam mengajarkan bahwa semua umat adalah sama di hadapan Allah. Bagaimana sih pengaruhnya terhadap perempuan? Nah, pada peran perempuan, Islam memberikan kemampuan
perempuan untuk hak untuk belajar, berbisnis, dan melakukan segala sesuatu. Namun, tetap ada batasan peran perempuan yang berkembang di beberapa daerah, terutama dalam soal aurat dan interaksi sosial. Nah, selanjutnya adanya perubahan status perempuan di beberapa wilayah. Kedatangan Islam memberi perempuan akses lebih besar terhadap pendidikan, hukum-hukum Islam selama tidak melanggar hukum syariat. Nah, yang keempat, pengaruh pada sistem ekonomi. Nah, ini kita bisa lihat pada prinsip ekonomi Islam, kita temukan ada beberapa. Yang pertama adalah larangan riba, yang kedua ada zakat dan sedekah. Islam mengenalkan kewajiban zakat. Hal ini mendorong terjadinya sistem ekonomi yang lebih adil. Nah, kemudian ada perdagangan dan jaringan ekonomi. Islam juga mendorong ekspansi perdagangan dan memperkenalkan konsep pasar yang lebih terstruktur. Bagaimana pengaruh terhadap sistem keuangan? Nah, pengaruh ini bisa kita lihat adanya perbankan syariah, yaitu konsep bank syariah yang sampai sekarang masih kita temukan. Yang kelima adalah bagaimana pengaruh pada seni dan budaya. Nah, seni dan budaya kita bisa melihat dari berbagai peninggalan-peninggalan. Yang pertama adalah seni arsitektur. Ya, bisa kita lihat dari masjid dan arsitektur Islam, ya. Pembangunan masjid yang menjadi pusat ibadah dan kegiatan sosial ini bisa kita lihat seperti Masjid Agung Demak, Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh. Dan kita juga menemukan berbagai kaligrafi Islam. Nah, pada sastra dan kesusastraan Islam, pada sastra Islam, kehadiran Islam membuat berkembang sastra yang berbasis pada ajaran agama, seperti literasi tafsir, kitab-kitab fikih, dan syair-syair Islam. Sedangkan yang terakhir adalah pengaruhnya pada bidang musik dan tari. Perkembangan musik tradisional kita bisa melihat seperti gendang dan rebana dipengaruhi oleh budaya Islam dalam kegiatan keagamaan seperti sholawatan. Nah, tari juga ada ya, meskipun tari tradisional lebih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Oke, demikian ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan Ibu dalam menyampaikan materi. Sampai jumpa pada presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.